Ya malam. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Malam BDC dominan ya. BDC dominan naik. Ini yang menyebabkan kondisi market masih sampai saat ini. BDC-nya berapa ya? Juga mau tahu harga market apa itu market saat ini volume di 24 21 totalnya 21. Benar ya, SRP belum koreksi mau iya. BTC ini dinaikin biasanya nanti malam bisa naik itu altcoin bisa naik kalau BTC dominannya di itu. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini yang tanya soal SRP ya, saya jawab dengan supply gitu ya. Jadi supply-nya ini naik, terbeli. Lah kan kondisi market di tengah koreksinya SRP kan kok rasanya tidak naik-naik, sabar dulu ya, betul ya. Karena SRP ini teman-teman perlu perhatikan di dalam pembelian koinnya. Jadi kenaikan itu mereka itu nanti menurut saya loh ya, itu tetap natural. SRP itu tidak bisa seenaknya sendiri nanti naik sakarpe sendiri, tidak bisa. Tapi kalau teman-teman perhatikan di supply itu sudah mulai penambahan terus apa teman-teman lihat juga di Binance itu setiap time-frame 1 hari itu data riwayatnya itu dibeli enggak terus. Yang beli kalau lebih bagus yang beli itu adalah large sama medium, berarti kan para paus yang ada di market itu membeli, memakan gitu. Kalau BTC koreksi altcoinnya yang naik ya, ini kan ceritanya itu ini kan baru, ini permainan sebenarnya. BTC dinaikin itu kan intinya kan mereka menjual altcoin di swap langsung rata loh. Itu kalau kadang kan bingung loh, tok isa itu ya, tok isa tahu-tahu drop gitu langsung. Itu di swap rata aja itu langsung nanti kan kereknya turun cepat gitu ya. Jadi koinnya dia di swap gitu kerek gitu ya, rata jadiin BTC aja, itu sudah goyang market. Jadi kalau mainnya Wells itu gimana, langsung di swap langsung dari itu dia sudah setting semua krek gitu aja udah gerak semua, tarik semua ke BTC. BTC nya ngepam, altcoinnya yang koreksi. Jadi sistemnya gitu. Berarti akhir bulan target 0,68 lebih. Kalau SRP itu lebih. SRP itu targetnya harusnya, makanya kan seringnya kalau ditanya di Telegram gimana kalau SRP itu targetnya itu satu. Kalau saya sih masih mempercayai SRP itu sampai 1 lebih kalau saya loh. Tapi kan orang itu beda-beda sudut pandangnya. Kalau saya seperti itu, karena dalam 1 bulan sampai 2 bulan terakhir ini, 1 bulan lah, itu dibeli terus SRP. Terbaca di Binance itu kelihatan. Itu saya sering share untuk di grup Telegram itu ya. Terus saya akan kembali nambah sekarang muatan untuk apa SRP. Kalau nambah itu ya sebenarnya yang tengah, sebenarnya itu kan sudah naik panjang gitu ya. Ya kalau sudah ada ya mendingan sudah, tidak usah ditambah apa piye ya. Ya termasuk kalau menurut saya secara pribadi, saya tuh memang saya secara pribadi tidak suka beli barang itu yang di tengah. Contoh ya, saya lebih suka umpamanya contoh ini yang sedang koreksi dalam Binance gitu ya, BNB, saya lebih suka itu karena menurut saya murah gitu loh. Buat saya itu patokannya bukan cuman apa beritanya bagus saja, tapi kita harus melihatnya dari sisi murahnya gitu ya.
Jadi kalau saya secara pribadi saya lebih memilih produk-produk yang murah saat ini. Murah saat ini apa? Ya contoh yang murah saat ini ya seperti BNB gitu ya. Itu murah. ASEAN. Nah, ini selamat ya untuk yang BTC Up sudah naik banyak. Yang untuk tipe ETF yang dipertahankan menurut saya cuma BTC aja. Karena yang lain gimana? Yang lain cukup berat. Ya tapi kalau Om saya masih ada up, ya udah biarin dulu aja, gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur ya biarin dulu aja, tidak apa-apa. Kalau saya secara pribadi sudah tidak di ETF karena yaitu saya jelasin ya di Telegram juga kan. Karena kalau naik kira-kira BTC bisa short dulu bang. Wah lah gue ya gue berarti iso ngerti short ya berarti wis ngerti ilmu nih, tidak perlu tak ajari. Kalau saya ditanyai saya tidak short. Saya dari awal sudah jelas kalau saya menjelaskan nanti engko short kan kolak-kolik engko. Sedilok engko sedina ngomong short, sedilok ngomong long ngono. Lah engko sing belajar ning kene semua sing long term itu so kepalanya so gundul kabeh. Ya dah, bingung kan? Makanya saya tidak pernah membahas futur itu di sini karena futur ada sendiri. Kita ada, kadang teman-teman itu khusus di Telegram aja. Ya. Nanti mesakno sing belajar. Memang saya tidak mau bahas futur di area ini karena lebih baik apa kalau mau bicara soal futur itu rumit. Soalnya ilmunya kan juga rumit, tidak kayak nyutek upil metu gitu toh ndak bisa gitu loh. Futur itu perhitungan panjang. Nah, jadi tidak bisa kita bicara cuman sepatah toh gitu. Ya, itu menurut saya gitu. Kalau futur perlu keilmuan. Jadi kalau ada butuh room ya untuk buat TikTok jawab lagi ya next ya. Ada waktunya sendiri. Nanti saya akan bikinin, Pak. Tetap saya akan bikinin untuk live-nya. Tapi nanti tunggu sampai banyak kejadian badai atau permasalahan-permasalahan di dalam futur. Jadi nantinya edukasinya itu lebih komplit. Oh, masalahnya ada di sini. Kondisinya seperti ini gitu. Jadi lebih enak, lebih komplit sama akunnya mungkin beda. Ya, akunnya saya tidak pakai akun ini, jadi orang tidak bingung nantinya. Nanti kalau mamanya itu ya akunnya Iwan Crypto tapi yang futur gitu. Jadi kejelasannya jelas gitu, arahnya jelas. Jerome Powell mau khutbah ya Om. Oh iya. Ya dipantau aja. Kalau saya melihat market saat ini lumrah-lumrah. Sebenarnya ini kayak BNB ya. BNB itu teman-teman bisa melihat itu di time frame satu jamnya. Sebenarnya kalau bingung, Om ini satu hari, teman-teman bacanya mesti kan satu hari ini kan. Nah satu harinya kok gini ya medeni seperti ini ya. Teman-teman mulai bisa melihat dari time frame satu jam. Time frame satu jamnya ini apa dipertahankan atau tidak. Dan nanti disinilah sentralnya. Ketika ini apa nanti dia itu tidak bisa mempertahankan di area ini ya berarti terus gitu loh jebol. Jadi apalagi ini ada speaknya Jerome Powell ya, otomatis pengaruhnya besar. Om coin.tp dibuat coin.tp TP iki take profit. Kowe berarti kan wis duwe meh mbok take profit apa piye? Om coin. Wis ngene we. Iki bingung pertanyaan. Kowe tak wakilke Edi Werguso we. Ndi Edi Werguso? Apa lagi? Lah ya aku rak mudeng sing mbok TP dibuat long term aman enggak lagi kan iki wis diatasi di Werguso takon bingung aku. Coin.tp itu take profit itu akhirnya berarti kamu menjual
aman buat long term aman atau tidak. Maksudnya iki kowe wis duwe meh mbok dol apa kowe meh tuku dinggo long term. Kan orangnya sing mbok takoni bingung iki. Ayo. Wis nganggo basa Indonesia wis rasa lontang rasa tepa-tepe wis bahasa Indonesia aja. Wis. Maksudnya dot mau di hall aman enggak gitu. Oh, gitu ya. Ya, maksudnya mau jual sorry. Oh, kalau mau jual ya. Kalau mau jual dadoti napa to? Memang juga sih ya aku ora roh endot di berapa ndak baru kok bunda malam bunda ini makanya ada koreksi karena Jerome Powell itu mau speak tapi kok mendekati jam-jamnya mau speak malah do narik hijau ya kembali lagi sebenarnya semua kondisi itu ada bagusnya. Kalau saya melihat di time frame 1 jam untuk Binance itu bagus, dia bisa nyentuh di MA 99-nya itu bagus. Koreksi sehat, masih sehat. Ya. Masih sehat. Alah. Iki nge-lag, tiwas tak klik malah buka bareng ngono balik meneh. Iya, senengane Ferguson. Iya. Di Ferguson ora ketok. Nah, kira entuk kon buka iki dot. Nah, iki malah ngene terus. Wis, engko ya. Oh, ya kira. Lagi dot sudah momentum dia, sudah naik ya. Sudah naik ya. Ya gini, kalau untuk dot ini kan sudah naik. Ini time frame 1 jam. Oke, naik baru. Oh, gini. Tak jelasin ya untuk dot ya. Jadi setiap kali toyib, ini kan toyib, ini toyib, ya. Setiap kali toyib, teman-teman yang hati-hati malah di sini. Kalau nanti ekor panjang di sini berarti tidak kuat. Biasanya dia sampai 2-3 kali. Ya tidak tinggi-tinggi ya sini-sini ya. Itu tidak kuat. Ini masalahnya nanti di sini atau di sini. Di atasnya benang ini. Jadi yang perlu dipantau itu malah area ini sama area ini. Kalau kondisinya sudah ada toyib, biasanya dia akan nyentuh di sini dulu, di MA25 dulu. Kalau tidak kuat, biasanya polanya akan gini, biasanya W. Karena ini sudah lebar-lebar. Ini bisa jadi ini harga yang sudah bagus, harga yang murah kemarin ini. Ya, tidak usah takut. Kalau saya melihatnya malah dia akan momentum di MA99. Minimal dia akan naik di area targetnya. Kalau itu nanti pantau aja di 5,5. 5,5. Ketika 5,5 dia mampu mempertahankan dan tembus naik terus, ya berarti bullishnya terbentuk. Ini belum apa-apa. Ya. Nanti di 5,5. Memang posisinya memang dia ini kondisinya sudah bearish. Lah, tergantung apakah momentum saat ini yang jadi pertanyaannya kan apakah momentum saat ini bisa membentuk bullish baru sedangkan bulannya aja udah habis mehan. Saya ini rada sebenarnya sih saya melihat market saat ini ngeri-ngeri sedep. Karena kenapa? Ya nanti dipantau aja di akhir Juni ini. Karena nanti di akhir Juni ini nanti kita akan ngerti polanya. Kalau
BTC-nya itu sudah terbentuk ya posisinya. Ini kan tergantung BTC-nya. Ini itu ya tadi ya matur suwun ya sama-sama ya. Dipantau aja. Kalau ini nasi sampai di area 5,5 masih oke lah, masih bisa. Kamu kalau takut nanti di 5,5 mau take profit modalmu aja. Nah, sisain marginnya siapa tahu punya FOMO-nya di atas gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan untuk altcoin semua kan pionernya tetap BTC. BTC ini sebenarnya sudah memberikan sinyal tadi pagi, itu sinyalnya bahwa dia FOMO-nya itu sudah terbentuk. Ya. Ini kan kita batasannya kemarin sudah fix ya 28450. Kalau di sini pra-bearishnya tidak bisa ditembus, yang terjadi adalah sebaliknya, dia melawan lagi marketnya untuk mempertahankan bullishnya. Cara mempertahankan bullishnya, pra-bullishnya adalah sinyalnya ini, pra-bullish lanjutan. Ini kan sudah bullishnya di sini. Bullish memegang kontrol. Momentumnya adalah di MA99 atau bocor sedikit, tidak masalah. Oke, pick ya sekarang ya. Lah, untuk sampai di area ini kan karena sudah masuk terlalu dalam. Bagaimana mengonfirmasi bahwa bullish itu terjadi lanjutan? Itu adalah konfirmasinya adalah di resist ini. Resist ini 28450 itu membuktikan bahwa BTC fix melanjutkan bullishnya ya. Altcoin naik kurang karena targetnya BTC. Sebenarnya teman-teman tidak usah takut soal altcoin. Nanti ini tak jelasin nanti nyambung ya. Nanti nyambung. Jadi saya itu melihat altcoin itu tidak enggak. Karena ini malah nyambung. Kalau ini enggak mau kencengke dulu, ini enggak sampai targetnya. Ini tidak sampai targetnya karena terlalu jauh. Target BTC berapa? Target BTC itu di sini loh, 48. Caranya gimana ya? Dia maraton. Lah kalau BTC maraton, pertanyaannya uangnya kan kesedot. Uang BTC itu gede loh, gitu ya. Dia narik gerak. Itu altcoin keseretnya apa? Turun karena uang kebeli, ketarik, di swap semua. Nanggap ya? Ya, makasih Rempah udah. Jadi altcoinnya terjadi pressure sebentar. Jadi makanya teman-teman dipantau aja. Ini naik memang modelnya tipikal seperti itu. Nanti begitu BTC-nya berhenti sedwe ya, nanti altcoin naik. Karena apa? Dibeliin altcoin lagi, dipompa, biar retail masuk, FOMO. Nanti begitu itu kasih lagi, naik, koreksi lagi, tapi BTC naik lagi. Seperti itu terus akan dipompa model seperti itu. Sampai mana? Sampai atas. Karena kalau enggak itu yang terjadi putarannya yang bingung. Itu siklus keuangan, perputaran uang di dalam kripto. Itu yang teman-teman perlu perhatikan gitu. SRP go ya. SRP sudah santai aja, ini yang galau-galau terus yang SRP gini. SRP itu tuh dibeli terus. Saya sampai beberapa kali mengulangi ini. Selama MA99 itu tidak bocor, enggak usah takut teman-teman. SRP itu kuat. Kalau mau ditumbangin dari awal, itu semua sudah posisi di bawah semua, dia di atas kok. Berarti dijaga, dikawal dengan kuat. Itu uang gede yang awal SRP itu akan dijadiin sesuatu. Nanti lihat aja teman-teman yang punya SRP, jangan dijual dulu. Gue nyesel gue, tenan ya. Tapi uang adem ya. Makasih Bang Karvin. Tapi uang adem ya. Ini kalau sampai SRP itu dikawal kayak gitu, teman-teman perlu mikir. Menurut saya ini duit kuat itu. Itu enggak duit kecil. Bisa mempertahankan semua tumbang loh.
Nih lihat SRP, mana SRP? Semua tumbang. SRP, ayo ngopi yuk. Beneran. Semua sudah kolab, sudah tumbang kemarin. SRP cuman apa? Yuk ngopi yuk. Gitu tok dia malah. Loh iki salah. Benangi salah. Dipur ngopi tok iya mengerti. Gitu ya. Tapi ya jangan all in. Saya ulangi kembali, saya itu kalau membagi portofolio adalah BTC 70%, 30% adalah altcoin. Gitu ya. Tetap kita tidak bisa pungkiri dari 1 tahun sebelum halving ini the best-nya tetap BTC. Itu perlu diingat. Saya tidak pernah berubah dari itu. Konsistensi dari saya bicara itu sama. Dari Desember sampai sekarang saya sama. Bahwa BTC itu adalah yang stabil itu adalah BTC. BTC itu tetap 70%. Kalau teman-teman optimis SRP mau dikasih porsi 20 ya bagus gitu ya. 10% mau yang lain campur-campur boleh gitu ya. Untuk saat ini seperti itu. Jangan beli produk yang aneh-aneh. Wes ini market saat ini 1 tahun sebelum halving ini bukan seperti halving. Itu saya mau ingatin ke teman-teman bahwa 1 tahun sebelum halving itu maknanya beda. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Maknanya seperti apa? Oh, maknanya sama ya seperti yang kita bahas setiap hari. Sebenarnya kita ini mengulang terus. Intinya biar teman-teman itu bisa melihat market ini dengan riwayat itu salah jelas. BTC itu kenaikannya momentumnya sejauh ini. Jadi kalau BTC itu naik-naik seperti itu ngetril saya tidak kaget kok. Ya memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau enggak nyampe targetnya. Nah, sedangkan untuk altcoin cuma dikasih seperti ini di sini. Jadi jarak yang momentum kenaikannya itu ya terlampau jauh. Gitu ya. Jadi itu yang untuk yang portofolionya sebaiknya fokusnya tetap BTC ya. Ya kalau BTC kamu kan sudah oke loh ini harusnya. Selamat ya buat BTC sudah breakout, sudah momentum, enggak usah terburu-buru. Tunggu 10 hari ke depan itu sampai Juli akhir ini. Itu tunggu aja. Nanti lihatlah. BTC-mu itu hebat enggak? Enggak baru ngerti ya. Kalau sudah sampai di atas, kita bicara di sini. Ini belum tahu. Kita bicara di sini itu saksinya Bang Calvin itu 15.850. Ini orang sedang ketakutan. Tapi kalau sekarang menjadi realistis enggak? 31 aja realistis. Nah, kalau nantinya jadi 48 ketika sampai di titik itu menjadi realistis. Semua perlu dikawal. Nanti setelah sampai titik itu teman-teman baru ngerti. Oh, seperti ini. Pengalaman dalam sebuah riwayat ternyata sepenting ini. Iya, Bang Calvin itu salah satu. BTC Toyib itu pada benar itu Bang Calvin itu dapat berapa Bang? Akhirnya jadi 17.000 ya yang digabungin ya. Itu benar tuh Bang Calvin itu yang beli di bawah tuh di sini. Sama Bro Adi yang kalau masih ada Bro Adi mana Bro Adi? Bro Adi itu ya. Iya. Yeah. Yo di 9.000 ya toh. Benar tuh Bang Calvin tuh angkatan Desember itu. Oh iya, Bunda ya, kalau Bunda sudah masuknya Maret kayaknya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini santai aja, ndak usah terburu-buru. Kalau dikasih kesempatan kenaikan, ojo wedi TP terus. Bukan gitu carane. Santai dulu,
biarin santai, biarin, karena ini sudah gini toh, ini nanti nikmatono momentum 10 hari toh, 10 hari om, ini loh kita belajar dari ini, tak hapus itu ABC ya, kita belajar dari sesuatu ya, waktu itu 20 KO gitu ya. Jadi kita belajar dari sesuatu, ini lihat toh, ini ya tak gambar gini ya, ini cuman perlu waktu tidak lama. Nah, kapan terjadinya? Di saat dia breakout dari kondisi koreksi yang cukup dalam. Nah, sekarang itu momentummu sama. Nah, biasanya yang ketiga ini lebih panjang malahan, FOMO terbentuk. Jadi ini pergunaan untuk jangan dijual, santai dulu. Ya, makasih bro. Nikmatin aja. Gitu ya. Karena momentum itu tidak akan terulang. Saat itu besok ada lagi ya, ada tapi beda. Hari ini adalah momentum di mana teman-teman bisa menikmati semua yang sedang mbok tunggu selama ini. Jadi kalau terjadinya adalah sebuah koreksi, contoh ya, ini ya, di sini ini kan koreksi sudah dalam, terus dia breakout, tunggu beberapa hari. Karena momentumnya memang segitu ini, kalau mbok lihat dari sini, ini tanggal 12 April, 12 Maret sampai berapa ini? Ini sampai 17 tok, ini 5-6 hari tok. Tapi kalau bicara soal harga, itu 19.000 nyampe ke 28 tuh. 50% itu. Dan nanti FOMO ketiga ini jangan kaget kalau ini dari 25.000 ke 48, saya enggak kaget. Gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Momentum yang terjadi, yang sudah punya barang, ya sudah, dinikmatin dulu 10 hari ke depan, biarkan semuanya itu ngumpul, jadi sampai nikmati langsung sak gelondong. Kalau bilangnya Pak Edi, gelondongan itu bagus gitu ya. Yang emas ya apa? Ntar kaget terus kepencet sel. Gitu. BNB 47 naik ya ini jangan. Nah, ini BNB aja udah naik nih. Ya dong, ini berarti dipertahankan, ini berarti bagus. Jerome Powell akan speak-nya bagus. Wis, tenang sih, tenang aja pikirannya sih, ya. Terus apa? Gini ya, teman-teman, ini sudah dikonfirmasi untuk BTC, jadi tidak usah takut. Nah, target ke berikutnya ke berapa om? Ke 48 tetap sama. Nanti ini tinggal menguji resist yang di sini. Lah, resist yang di sini jebol, nanti gimana caranya take profit margin? Take profit marginmu bisa di area ini. Mungkin area 30. Kalau om aku pengen take profit margin do, suwi rak take profit margin. Nanti kalau mau TP pertama boleh di 34 160 160 boleh. Ya. 34 160 mbok TP pertama kali boleh. Nah, yang kedua ke berapa? Yang kedua mungkin bisa di 42.000. Yang ketiga bisa TP lagi di 48.000. Kalau diberi kesempatan untuk FOMO seperti 2019 di 51.800. Nah, nanti kalau finalnya di 48.000 dan 51.800, ambillah short. Boleh short ambil lah, kuwi waktune sing mau takon kuwi. Karena saya itu kalau futur cuma satu kali sentuh, satu kali momentum. Saya pengennya maksudnya itu bawah. Yang di ujung ya ujung, tinggal gue maintain leverage-nya aja. Ya. Jadi sudah tidak bingung tiap hari perang gitu. Capek. Saya berharap teman-teman bisa mengambil momentum itu open, kalau bisa OP sekali. Tapi yang mbok atur adalah liquid jauh sama leverage aja. Gitu ya. Jadi itu adalah ilmunya nanti. Next saya akan bagi untuk
TikTok yang khusus itu, tapi mungkin apakah memungkinkan atau tidak saya tidak tahu, karena kalau nanti semakin banyak yang tahu triknya ini ya cukup sulit nanti marketnya juga, cukup sulit marketnya, karena semua orang cara berpikirnya nanti seperti yang saya bagiin, market itu tarik-tarikannya lama itu, dan lama-lama kan tahu orang, semakin ngerti, oh carane long term futur itu gini. Nah kalau long term KB dengan uang kecil-kecil, makanya kan futur itu secara keilmuan tersembunyi kan, orang kan kadang VIP orang itu gitu kan, karena apa? Karena ya sebenarnya paling simpel ya buat long term sudah susah itu, kalau jaraknya sudah naik 30% aja dari harga OP-mu itu sudah tidak mungkin kelipit, susah, tinggal baca marketnya aja. Nah kalau orang ada kayak gitu, orang 1 juta aja sudah susah itu naiknya produk. Iya itu Ferguson ini malah inbox aku terus kok jebule urung mudeng ya, asam tenan anak ibu candi to. Harusnya ini di briefing itu ya Pak Edi ya ini ya Ferguson iki ya dipantau itu apa ya. Oh iya iya, nggak usah ya, engko aja, engko entak kuwi engko akunku diblokir. Beda Om sama sport. Iki kowe ngerti ora Bang Alvin? Iki Bro Edi Sunawan Ferguson iki gayane mlebu putur. Bar ngono iki takon bingung dhewe. Iki piye? Aduh. Hampir mampus. Iki ngentok ditarik-tarik sak dum-dumne. Aduh. Iki bocah iki. Aduh. Itu loh, gue belajar di guru spiritual. Pak, saudara kembarmu. Saudara kembarmu itu. Udah tadi Om. Oh iya. Selamat malam. Ya, ini bahas apa lagi? Turun meneh. BNB. Ri. SRP sudah tadi ya. SRP selama itu ya di ininya tidak tembus ya aman lah. Ya. ETH ya. Ya, sandbox ya, oke. Malam ya. ETH. Wah, lagi ETH ini rame. ETH setelah dikorbankan ini ternyata kok dipam lagi. Tapi teman-teman hati-hati. Ini ya, ini perhatikan. Ini khusus untuk ETH ini. Jadi ini perlu diduga ya. Ini di sini sudah bearish, pra-bearishnya itu udah jebol rollnya, ya kan? PB-nya udah jebol. Jadi untuk ETH ini tidak bisa kita pungkiri, ini PB-nya sudah, pra-bearishnya itu sudah tembus. Jadi kalaupun ini dikasih kesempatan di sini, ini kalau nanti malam ini ekornya panjang merah, ini ingat-ingat ya, kalau nanti malam ekornya panjang merah ya udah tumbang. Ya. Kalau nanti malam ekornya merah berarti tidak kuat toh.
tumbang. Berarti itu membuktikan bahwa ETH bukan pioner dari altcoin. Kalau sampai dia tumbang berarti kan marketnya ini berarti kan selama ini yang padahal kalau ini kan senternya untuk altcoin, apakah posisinya itu bullishnya itu ya memang posisi altcoin sedang dalam bearish ya berarti benar memang dia dalam fase bearish yang terlambat malahan. Nah, permasalahan yang perlu teman-teman perhatikan adalah karena rekam jejak altcoin ini kan terbatas untuk 2019 terbatas yang kita bisa pantau gitu. Yang ada cuman ETH sama ADE. Nah, sedangkan kondisi marketnya ETH kenaikannya itu tidak seperti yang diharapkan. Di sini ini kurang strong menurut saya sih. Oh, makanya ini loh teman-teman ya, teman-teman. Ini perhatikan ini. Saya baru sadar loh bahwa ternyata ETH itu sudah selesai. Nih ya, ini perhatikan. Ini kita ini terkecoh. Tahu enggak? Ini loh ini. Ini adalah ATH. Ini adalah setengah dari ATH-nya itu di sini bukan ini. Dan spotnya itu adalah 2135. Ternyata sudah selesai. Tuh. Jadi ini fake ini. ETH tumbang. Fake ETH tumbang. Menurut saya tumbang. Gitu ya. Ini secara apa yang saya pelajari tumbang harusnya short. Ya, pintar kok itu. Ya. Harusnya short. BTC arahnya kemana? BTC arahnya ke atas. Memang ETH ini yang ditumbalkan. Ya kita pantau aja. Ya. Nih. Ya kan? Ini lihat. Setengah dari ATH spotnya. Ternyata kita miss satu ini. Ternyata di sini. Nah, tak pikiran ini, bukan ini. Ternyata ini dan spot sudah selesai. Gitu ya. Ya dia down. Harusnya kalau secara itu down. Ya, kalau 5148 atau 5148 aja udah berani. 48.000 itu bisa dicicil gitu ya. Dengan leverage kecil aja 5 gitu. Leverage 5. Ya toh. Dengan kuota kecil 3% gitu. Biarin aja sampai Desember. Terus 51.800 gituin juga. Ya ETF dihapusi yo. Buat apa? ETF dihapusi yo. Dihapusi udah. Aku ndak mau ETF. Aku daripada ETF mendingan futur tapi itu leverage 4 kok. 4 kali long term jangka panjang. Mendingan gitu daripada ETF dihapusi toh. Ongnya naik ya leverage-nya kecil, kalau turun leverage-nya gede. Tidak menangnya siji banding 2. Kita naik cuman 50% tambah ini. Kalau turun dipukul 2 kali 200%. Ya kelenger kita. Iya, ETF dihapusi menurut saya. Kita sudah bahas itu di ETH, di Telegram. Iya, ganti SRP aja enggak apa-apa.
Hmm. Itu ya untuk ETA seperti ini. Kenyataannya seperti ini ternyata. Ya. Iya, kalau ETF orang orang kalau yang kondisi sekarang ini yang menang pasti exchange, karena kalau dia koreksi kan dia makan 2 kali gitu. Tapi kalau dia apa naik dia cuman rugi setengah 50% loh. Tapi kalau dia turun dia makan 2,8. Bayang no lu, uang kita disedot 28%, 280% loh, berarti itu mamanya 2 kali 8 loh. Tapi kalau naik kita cuman diimboi pada 40. Kan piye carane menang kamu gitu ya. Ya dan sakit ya. Om makasih ya. SRP nggak naik-naik ya, sabar. Sebenarnya SRP itu sudah naik karena kita kan beli dari 041. Ini sudah naik. Kalau SRP di sini itu dari waktu Golden Ratio sebenarnya. Top 3 koin jagoan yang buat bulan apa? Bulan ya. Kalau kita karena ini nanti akan turun loh. For you. Nanti Juli ini turun sampai Desember. Jadi kalau kamu mau beli untuk start koin lagi, sebaiknya kapan? Sebaiknya itu apa, nanti jual Juni itu jual. Kita belum tahu Julinya awal. Ini kalau lihat kan posisinya mundur. Bisnya kita pantau aja lah seperti apa market. Kalau beli yang sebenarnya nanti sebelum halving itu Februari 2024. Itu siap nowang aja di situ. Februari pertengahan. Bukan Maret, Februari. Karena halving itu bergeser 22 hari sampai 1 bulan. Jadi Februari 2024 nanti teman-teman siapin uang buat beli koin apa, koin yang bagus-bagus. Koin yang bagus-bagus seperti apa? Cari yang AI juga itu bagus ya. Kalau yang micin-micin cari yang AI, cari yang metaverse gitu ya. Metaverse apa? Sandbox. Cari terus apa yang terbaik apa? Tetap 70%, atau kalau bulan ke depan saya tetap BTC malah tak kasih porsi 90%. 10% cuman altcoin. Kenapa gitu? Jadi saya mau jelasin bahwa altcoin BTC ini the bestnya. Teman-teman kadang berpikir bahwa altcoin itu hebat. Saya mau kasih kenyataan sebenarnya bahwa BTC pun itu tidak kalah hebat. Ayo kita berhitung. Contoh ya ini sama-sama bullrunnya kan. Kalau kita bicara bullrun, BTC itu bullrun itu harganya 3.800. Terus dia naik menjadi ATH itu di 69.000. Ini naiknya pirang persen? 1.800%. Jadi jangan berpikir bahwa BTC itu kelipatannya ecek-ecek. Saya pengen merubah mindset orang. Jadi gini, karena kita ini dulu pemula, kita dicekoin terus bahwa koin-koin micin, koin-koin baru itu renyah gitu loh. Tapi banyak korban yang sangkut. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi stabil, sebetulnya pilihannya jelas BTC. Kali aja jadi kayak Shiba aja itu 2000%. Saya salah satu yang menikmati Shiba 2000%. Jadi tidak lebih hebat dari BTC, tidak.
Kalau kecuali dari dia bawah sebelum dari binen lo ya. Nah itu saya ngandel, berarti kamu sudah berinvest di belakang-belakang itu lama. Ketika micin sekali. Beda lagi kalau memang mau micin, ya memang siapin dana aja, bukan di binen. Kondisinya beli. Kondisinya di esen-esen yang baru buka, ya udah itu uang 150 ribuan beliin koin-koin yang prospek 10 biji. Nah, 1,5 toh kalau sudah meledak, nah itu memang rezekimu. Itu caranya. Jadi kalau yang di sini yang di binen ya tujuannya jelas harusan. Koin yang memiliki pertahanan yang baik yaitu BTC. Pilih aja BTC, SRP. Nah, ETH gimana ETH kita pantau dulu aja. Soal kita belum tahu. Terus BNB bagus, BNB bagus. Kenapa BNB bagus? BNB itu kalau saya suruh milih ya dari semua koin untuk saat ini saya mungkin akan milih BNB, SRP sama BTC. Kenapa gitu? Saat ini murah BNB. Di tengah kondisi seperti itu BNB tapi selalu bisa menyelesaikan masalahnya yang rumit. Dan BNB itu dipakai untuk futur. Futurnya itu kalau teman-teman yang biasa futur tahu mesti bahwa membutuhkan BNB untuk memberikan itu. Jadi memberikan ditempelin ke futurnya biar dapat diskonan 10% dari setiap transaksi futurnya. Jadi otomatis para futur biasanya yang biasa sudah main futur lama dia akan kunci BNB-nya untuk membuat potongan 10%. Gitu. Nah, terus dan BNB itu bisa digantikan sebagai USDT, Bunda. Jadi kalau teman-teman di futur USD itu yang mbok tempelin BNB, kamu bisa transaksi langsung futur. Sama, dia akan sama hitungannya yang di asetkan gitu, asetnya BNB bukan USDT. Jadi disitulah BNB itu punya kekuatan yang berbeda dari semua koin. Dia punya market yang membackup itu. Terus ada BNB Launchpad. Itu FOMO-nya pasti ada. Orang akan staking di situ dengan konsisten loh. Ini akan karena apa? Merasa dihasilkan dari apa? Launchpad-nya dapat bonus koin lain. Jadi produk BNB ini keistimewaannya dia sudah pikirkan bahwa ini poin-poin cukup market yang cukup bagus gitu. Kalau menurut saya untuk bulan ke depan BNB layak untuk ditunggu. Itu satu, SRP, BTC sama ADA mungkin. ADA tetap layak di itu. Ya kita tunggu aja ada gebrakannya ada atau tidak gitu ya. Nanti tunggu aja bulannya seperti apa. 4 koin ini tetap yang terbaik. Kalau untuk ETH seperti apa? ETH ini bisa jadi kalau seandainya nanti yang di PAM SRP beneran, nanti perhatikan ETH itu akan kebalikannya. Yang saya takutkan gitu. Karena di sini ada konspirasi yang sedang dibalik kondisi pertarungannya. Saya tidak tahu apakah itu asumsi saya ini jadi kenyataan atau tidak, ini sekedar intermezzo aja. Jadi bisa, saya takutnya adalah tukar guling antara SRP dan ETH ke depannya gitu. Nah, itu yang kita tidak tahu. Loh, sen blokir asido. BNB hold sampai ATH. Bukan, BNB. Lah ini pertanyaannya dari apa ini? Kalau sekarang itu atau kalau BNB gini, kalau saya secara pribadi tetap dia untuk market saat ini paling dia ada di area 390. Nanti kalaupun naik untuk setengah tahun ini di Juni atau Juli 390. Antara itulah 350 sama 390-an.
Nah setelah itu ya koreksi ke depan. Sampai apa? Sampai Desember. Karena market semua akan koreksi. Kapan mulai start koreksi sebenarnya yang tumbang? Agustus. Agustus itu akan tumbang. Sampai November akhir lah. Baru nanti ada perlawanan di Desember Januari. Kalau marketnya kan kita melihatnya marketnya kan seperti ini. Jadi 1 tahun sebelum halving itu apa maknanya? 1 tahun sebelum halving itu maknanya seperti ini teman-teman. Ini marketnya. Kenyataannya itu tidak seindah itu. Kalau kita cuma bicara soal bulan itu seperti sesuatu harapan yang sedang dibicarakan saat ini. Kan bulan kan seperti ini ya. Sesuatu yang sedang dibicarakan saat ini, tapi kita tanpa memberikan satu input yang fair, yaitu 1 tahun, ini kan berarti 1 tahun sebelum halving. Kenyataannya apa? Nah, orang cuma dikasih gini, di sini ini murah, semua yang di sini ini murah. Kalau saya enggak mau. Saya menganggap murah itu kalau memang betul-betul tidak ada koreksi yang sifatnya bisa membuat koreksi sampai 40%. Itu berarti belum murah. Itu. Kenyataan yang akan terjadi adalah ketika ini kan kita sudah di atas maunan, ini kan sudah di sini nih. Kita ini sudah di sini. Kita tinggal nunggu selesainya ini FOMO ini loh. FOMO ini nanti terbentuk altcoin ditarik naik. Cuman 1 kali momentum. Dan setelahnya kamu akan sanggup. Itu yang saya jelasin terus dari Desember, saya bicara dengan konsisten tentang hal ini. Teman-teman bisa lihat di video YouTube saya yang live di sini, saya download ulang semua di One Crypto. Nah ini yang saya mau jelasin. Fase ini siapa yang jelasin? Tidak ada. Orang cuman memberikan sebuah mimpi atau harapan dan cuci tangan. Bahwa yang namanya halving besok tahun 2025 naik, yo bener. Kalau mau beli saat ini, yo bener. Kalau mbok bandingno dengan 25 memang bener. Lebih murah. Tapi pertanyaannya, ini investor ini selama setengah tahun ini ndelok portofolione apa ditutup akune apa diapakno gitu loh. Kenyataan yang itu tidak seindah itu. Apalagi habis ini nanti altcoin pada FOMO itu ya. Itu kan orang seperti melihat mimpi yang indah gitu. Dan itu sama persis dengan kondisi pada saat dimana orang itu diberikan mimpi yang sangat indah di area ini. Kita jangan lagi bereforia seperti itu. Kita belajar. Yang pernah jatuh naik sepeda ada jendulan atau ada polisi tidur. Yo jangan kalau ada polisi tidur mbok trekno yo jungkel. Gitu ya. Jadi riwayat itu memberikan kita sebuah pengalaman yang baik untuk mengeksekusi di depan. Walaupun riwayat itu tidak sempurna. Tapi minimal teman-teman punya dasarnya dulu. Caranya melihat ke depan ini uripku mau tak jalani gimana. Oh dulu pengalamanku seperti ini ya. Kembali lagi kan riwayat. Di dalam hidup aja riwayat atau pengalaman hidup itu penting. Sama juga dengan candle ini. Riwayat itu memiliki story yang sangat penting untuk teman-teman bisa mengeksekusi itu dengan baik. Kenapa kita bisa optimis tentang tetap bullish memegang kontrol? Ini kalau semua teman-teman kemarin bicara tentang market, itu akan bilang bear. Kondisinya sudah dalam seperti ini, itu akan orang bilang mesti bakal bearish. Tapi karena kita melihat dengan riwayat,
minimal kita sudah bisa mempercayai bahwa adanya yang namanya bullish lanjutan ini terbentuk. Makasih, D. Dan disinilah kita melihat seolah-olah ngelawan arah. Tidak, kita ini sedang bicara tentang riwayat, bahwa riwayat itu sampai di FOMO ketiga akan di area 48.000 sampai 51.000 FOMO-nya. Dan itu baru selesai. Gitu. BNB entry sekarang bagus entry aja nggak apa-apa. Tadi 45 harusnya. 245 ya. Ini 24 berapa? 247 ya wis toh. Harusnya 245. Kalau di support entry aja, enggak usah takut. Target BNB adalah 350 sampai 390. Kalau FOMO terbentuk 490. 450-an lah. Taruh 450. Nanti tak jelasin BNB ya. Asik ini BNB. Jadi kondisinya seperti itu. Terus kita kembali ke pertanyaannya Bunda Ira. Jadi kembali lagi ya, BTC tidak usah dijual dulu dalam 10 hari ke depan. Teman-teman lihatlah FOMO-nya yang hebat dari BTC itu seperti apa. Sampai akhir bulan ini. Sampai ndak 48 wis yang punya BTC itu simpen no. Wis ndak usah mbok itu santai dulu aja. 40 aja nyampe lah ke atas menurut saya. Terus untuk sandbox ya, sandbox ini sama Bunda sebetulnya nanti pertarungannya akan ada di sini. Terus yang pertarungan awalnya di sini ya Bunda. Ini nanti pertarungan awalmu di sini. Jadi kalau Toyib sudah muncul, pertarungan awalnya adalah di MA25. Kalau MA25-nya konfirmasi ekor panjang beberapa hari, berarti kan tidak kuat. Berarti antara di sini apakah dia membentuk W atau dia membentuk lengkungan yang lebih dalam. Nah ini yang perlu Mbok perhatikan. Tapi kalau lihat di posisinya sudah di bawah seperti ini kan market itu sudah di zero namanya. Ini marketnya altcoin itu sudah di zero. Jadi apakah akan naik? Ya mesti naik. Mosok market mau dikemanain lagi kalau tidak dinaik. Ini market sudah di zero. Kemarin itu sudah menguras market. Ini malah wis tumbang, ini sudah jebol. Ini jebol kan. Coba ya tak lihat di sana nih apa dong. Ya Spoman ini sudah di bawah lah Bunda ya. Harusnya menurut saya tidak akan sampai dalam lagi, sangat mungkin tidak lah. Menurut saya secara pribadi nanti itu kalau cuman MA25 aja tembus. Harusnya nembus. Harusnya nembus, nanti perangmu di sini. Ini ya, ini konfirmasinya antara yang namanya dari bearish memegang kontrol menjadi pra-bullish. Itu carilah sinyalnya adalah posisi resist di sebelahnya MA99 di atasnya ini loh, jangan. Ini masuk yang namanya pra-bullish. Di sini bearish, di sini pra-bullish. Lah, yang menjaga momentumnya untuk posisi bullish itu biasanya adalah MA7. Ketika nanti MA7-nya ini memaintain dari posisi bullishnya, berarti bullish terbentuk. Targetnya ke berapa? Targetnya, karena ini tidak ada riwayatnya ya Bunda, lebih baik target di resist-resist terdekat aja. Itu mungkin $1. Kalau dia memang betul-betul FOMO lagi ya di sini. Ini sudah bagus, $1 sampai 14 saja udah bagus. Sambali. Karena teman-teman perlu tahu bahwa BTC 48 sell dulu 80%, betul, jual. Terus sudah tidak usah mikir apa-apa, 48.000 BTC jual. Karena apa?
teman-teman harus tahu dulu bahwa maknanya 1 tahun sebelum halving itu bukan bull run. Ini yang jarang orang menjelasin tentang ini. Makna dari 1 tahun sebelum halving nanti tak jelasin. Ini tak jelasin sandbox ECW. Ini nanti targetnya adalah 0,93 Bunda. Tapi harus menguji resistnya dulu di area 0,6140. Ya. Kalau dia bisa memaintain dengan baik, kondisinya seperti itu seperti apa toh? Contohnya seperti apa? Contohnya FOMO terbentuk dan di-maintain dengan baik oleh MA7, lebih tepatnya yang di sini sih. Ini yang lebih tepat lah ini. Ini di-maintain dengan baik oleh MA7 itu kayak gini, teman-teman. Jadi MA7-nya mempertahankan. Ini dipertahankan. Jadi FOMO itu biasanya yang mengawal kalau mau maraton itu yang mengawal adalah MA7. Di time frame 1 hari. Jelas, polanya jelas. Gitu ya. Terus saya mau jawab yang tadi. Ketika 48.000 yang dijual berapa? 80%. Betul. 80% nanti dijual di sini. Nah, yang saya mau jelasin kepada teman-teman, riwayatnya ini jarang dijelasin. Orang pada jelasinnya cari yang gampang. Itu adalah tahun 2025 itu adalah bull run. Nanti ATH-nya. Orang main aman menjelaskan cuman di arana itu, terus pasti bener. Akeh bener gitu. Saat ini sudah murah. Kalau dia bicaranya kalau dengan ATH ya mesti wis murah, bener. Nah, pertanyaannya saat ini murah dalam ranah apa? Kalau posisinya sekarang ini sudah tidak murah lagi menurut saya kalau di tahun ini loh. Karena kita sudah di ujung di sini. Kalau murah itu seharusnya Desember 2022 itu harga termurah. Jadi kalau menurut riwayat itu adalah 2 tahun sebelum halving di Desembernya itu adalah harga termurah dan harga itu tidak tertembus sampai sekarang. Harga di bawah ini tidak pernah tertembus sampai sekarang. Sudah 3 tahun ini. Nah, saya percaya ini kalau yang ini, Desember. Kalau orang jelasinnya Desember itu harga murah, saya percaya. Tapi kalau Juni orang bicara bahwa harga ini murah, bandingannya dengan posisinya ATH, ya murah. Betul. Tapi sebelum murah kuwi ajur sih. Ya. Lah kira dijelaske. Ajure sik itu ndak dijelaske. Ya toh, remaknya dulu itu ndak dijelasin gitu loh. Remaknya itu nanti ini tinggal naik sedikit toh, FOMO toh, orang kesangkut ini di sini toh. Setelah itu ngenes. Ini ndak ada yang jelasin. Orang semua akan bilang karena apa? Ketika ini mbok jelasin itu akan melawan arus. Sampai berapa? Kalau dropnya sampai sebelum halving itu nanti akan sampai di bawah 19.000 Februarinya loh. Ini kalau secara riwayat di situ. Nih, tak tarik lagi nih. 19.000-nya. Ini kan di bawah ini lagi tuh. Nah, kalau di bawah itu lagi kan berarti kita bicaranya kan nanti dari sini tuh. Ini nanti ditarik ke sini kamu. Ke depannya. Area ini 18.300 ini. Ini area yang akan ditumbangin ke depan. Ya, posisinya seperti apa sih Om? Gambarannya. Tak ulang lagi aja ya. Gambarannya seperti ini. Nanti kan sama nanti. Polanya ya, yang akan terjadi seperti apa Om. Kalau 2019 polanya terjadi untuk saat ini bakal kayak apa polanya kurang lebih. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya itu. Digarisi aja sih seperti ini. Bener enggak toh?
2023 itu momentum itu terbentuk kembali apa tidak. Dan nanti dari situ teman-teman akan belajar sesuatu, oh ternyata momentum itu mengulang. Dan kita bisa minimal, walaupun tidak sempurna, tapi minimal kita bisa tahu arah jalan pulang. Gitu. Melaku tatap-tatap gitu ya. Ya, gini ya. Nih. Jadi 1 tahun sebelum halving ini maknanya. Dan 2023 adalah 1 tahun sebelum halving. Momentumnya seperti ini. Januari, ya, Januari Februari. Halving itu April 2024. Tapi biasanya orang pada harga terendahnya itu biasanya 2 bulan sebelumnya. Itu biasanya harusnya jatuh pada Februari awal atau pertengahan, antara itulah nanti. Karena pergeseran halving itu sendiri ada 22 hari sampai 30 hari. Perkiraan aja. Gitu. Jadi ini jarang dijelasin. Makanya terus narasi yang kalau teman-teman lihat di room ini dari Desember ini saya sudah bahas ini. Dari Desember, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya. Itu asli original, saya itu tidak mengedit ataupun buat konten, karena memang dari awal saya berpikir cuman gini, ya kita membahas seperti ini, apa yang saya lihat di dalam market, saya jujur apa adanya, saya melihat ketika trading itu yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi natural aja. Saya bukan pengen buat konten lebihan, konten yang tapi lebih cenderung ya inilah style saya dengan natural, apa yang saya lewati dalam setiap trading saya di masa-masa lalu, saya cerita seperti itu. Jadi dengan seperti ini minimal teman-teman walaupun kok downloadnya sampai 2 jam mbok download kayak ngono. Iya, bilangnya Pak Edi malah bagus yang natural, gelondongan gitu ya. Itu. Aku iki gaptek wis rasa edit-editan rasa itu wis apa adanya seperti itu, wis luwih apik ya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama di sini, dulu kita ini pada melihatnya dari riwayat ini. Pada saat itu kita sudah nunggu Desember ya. Akhirnya dapat kita, betul-betul dapat momentum itu, dan banyak dari teman-teman yang lama itu sudah beli di mana 15.850 gitu. Ya, ATH kalau ATH 1 tahun sampai 1,5 tahun saya setuju. Ya. Tembus di 31, iya, santai aja lah. Ya. Santai aja, semua akan terbang dan cepat. Ingat-ingat cepat. 10 hari ke depan. Akan cepat sekali. Ya. Jadi tidak usah itu, nikmati ketika kita itu dikasih sebuah momentum, ya kita nikmati. Menunggu itu lama. Makanya orang yang bisa memakan habis margin itu yang apa? Orang yang sabar. Saya kalau ditanya jual beli enggak. Saya itu bukan orang jual beli. Jadi saya itu cuma take profit margin, beli pertama kali itu di Thoyib, take profit margin itu real semua, teman-teman di lab itu ya, teman-teman bisa lihat itu. Terus take profit margin saya belikan ya, saya beli ngomong di sini. Ketika bullish memegang kontrol, lahan untuk kita beli lagi apa MA99. Gitu. Jadi kalau ini nambah muatan di sini pun tidak masalah, tapi saya tidak nambah. Ini saya tidak nambah muatan. Ya udah digulung aja, tapi di sini sudah take profit margin. Jadi memakan habis. Modalnya tidak tak ituin. Biar dia gulung sampai mana, sampai sini. Kan seger ini, mau makan semua. Gitu ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang sudah standby di portofolionya BTC,
santai aja. Tunggu sampai 48. Nanti ya seger. Ditmu akeh. Ya. Kalau ada 31 turun lagi, Bang. Kalau 31 turun lagi. Kayaknya ya enggak, karena gini. Ini bukan sanggahan tapi saya akan membukakan secara riwayat. Jadi kalau momentum itu fasenya 3 kali. Cuman bedanya cuman gini. Ini saya akan bukain secara riwayat ya. Jadi ini bukan analisa saya. Saya itu sebetulnya lebih banyak kuat di riwayat. Belajar tentang riwayat sebuah momentum. Ini bedanya cuman ini. Dan fasenya adalah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Coba kita lihat bull run ya. Fasenya 3 kali juga. Ini baca. 3 kali kan? Tetap lengkuannya ada 3 kali. Dia track dulu di sini. Napas lagi di sini. Track ketiga. Kalau ini kan tidak terlalu panjang, tidak terlalu gede ya, tidak usah dihitung. Jadi 3 kali momentum. Dan saat ini kurang 1. Jadi momentum itu perlu teman-teman juga lihat secara riwayat. Itu yang saya lihat. Gitu ya. Resist berikutnya 31 ya. Begitu dia tembus, dia naik akan di 34 lebih. Ya, 34 lebih ada support tuh ya, ada support di sini 34.400. Di sini juga ada support 33. Sebaiknya teman-teman itu digarisi aja enggak apa-apa. Tapi kalau saya secara pribadi ini spesial sekali enggak 48.000. Enggak spesial. Wih, Siti menurut. Tok Siti dasarnya apa riwayat. Ayo kita bedah lagi. Jadi ini omongan saya itu bukan mau angger gitu ya, enggak. Nanti teman-teman saya kaget dengan riwayat semua terbaca dengan seperti ini. Teman-teman nanti akhirnya mikir, kok iso ya? Nih ya, ini pomo ketiga kan? Sini sampai sini ya. Nah, garis sini. Butuh waktu ndak lama. Terjadi dari hijau ini, hijau yang bawah aja ya, tanggal 10 Juni itu sampai 26 Juni. Itu cuma perlu waktu 16 hari. Kenaikannya berapa? Harganya di bawah itu adalah 7.400. Ini harusnya 7.500 lah, tak bulat ya wes, tak diskon ya. Naiknya jadi 13.986. 14.000. Berapa persen? 80% lah ya, taruh sih gampang-gampangan we, 80%. Pertanyaannya, kalau ini 48.000, di bawahnya ini 24.850, itu 80% ke atas itu 48.000 masih relevan. Ya. Jadi istimewa ndak ora. Jadi 48.000 ndak sahibu. Itu ndak spesial. Secara riwayat itu tidak spesial. Bahkan market seharusnya itu 51.800 kalau kita bacanya dari riwayat. Gitu ya. Dan ini saya bicara ini sudah dari Desember. Banyak orang bilang bahwa resesi munggah sakmono. Nah, ya dah, sering kan mendengar itu dah. Jawabannya satu, teman-teman. Naik enggak resesi? Ini resesi dah. Naik enggak? Naik lah. Berarti
semua berita itu adalah instrumen penting untuk menyempurnakan candle. Jangan dibalik mindset kita bahwa berita adalah sesuatu yang mengeksekusi market. Ini yang kita dicekoi dengan cara seperti itu. Kalau saya melihat berita, itu adalah sesuatu yang indah buat candle terbentuk. Instrumen-instrumen penting untuk menyempurnakan dari candle itu terbentuk. Kenyataannya di apa? Di candle ini. Kalau kata-kata Koming bilang gini, yang kita bayar itu candlenya, berita tidak kita bayar. Betul Koming? Jadi yang sah itu adalah candlenya. Waktunya ganti shot dong. Ya boleh. Kalau sudah 48 waktunya. 48, nah tapi kan masih ada goncangan bisa ke 51.800. Ya pokoknya antara dua aja itu. 48.000 sama 51.800. Itu ya. Itu sinyalnya itu. Om bahas SRP untuk 3 bulan ke depan. Coba kita membahas BNB. SRP itu sulit. Karena gini, kita ini belum tahu kan. Kalau ditanya SRP ini mau pengembangannya seperti apa, cuman yang kita bisa raba dari SRP ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada SRP saat ini. Satu, suplainya dibeli terus, ya kan? Orang masuk tuh gede-gede, itu SRP. Terjadinya altcoin terjadi bearish kemarin, tumbang semua di zero. SRP tinggal minum kopi. Candlenya tetap di MA 99 di atas. Nah, di situ kan kejanggalan. Berarti ada yang menahan. Ada holder yang kuat ini. Mempertahankan dari produk itu. Dan tidak uang kecil. Dan saya mau ingetin, suplai SRP itu adalah yang masih tersisa itu adalah 48.000. 48%. Ini kan pasokannya sebenarnya sudah keluar semua. Yang belum terjual itu ditinggalkan oleh holdernya ini 48%. Sing megang siapa? Kenapa SRP menang? Kenapa SRP seperti dapat angin saat ini? Ada something apa? Nangkap ya? Ada sesuatu apa di balik itu? Itu yang kita belum ngerti. Tapi kalau ditanya, Om arahnya kemana? Pam. Saya sudah pernah bahas ini secara market cap. Dia bisa sampai 7 dolar itu di ranking 3. ETH. Di bawah ETH. Saya sudah pernah bahas, itu ada di videonya ada. Lihat aja teman-teman di komen seminggu belakangan ini. Ada bahas tentang itu. Di YouTube Iwan Crypto ya. Gitu ya. SRP seperti itu. Jadi targetnya FOMO-nya bisa sampai tertinggi 7 dolar pun masih masuk kok. Ya. Secara hitungan dari market cap masih masuk. Napa iki? BNB napa? BNB tidak apa-apa. Kalau mau beli aja sebenarnya. Om BTC bisa ke 25.000 lagi enggak? Bisa Desember. Kalau gue tanya bisa toh, ya saya jawabnya masih bisa toh. Tapi kapan? Pertanyaannya gitu. Kalau saat ini lawang naik gue bicara soal turun 25 ya udah bulan toh. Wong pomone wis terbentuk. BTC pomone wis terbentuk. Ya toh? Di sini itu sudah dikonfirmasi, bullish lanjutannya pra-bullish itu di sini. Terus kita bicara soal 25 ning nisor iki. Lah ini berarti kamu harus belajar candle. Gitu. Jadi jangan berpikir gini teman-teman.
Ya gue ndelok YouTube gue ndelok YouTube gue. Oh gitu, pasar banyak yang short ya mungkin. Nah, kurang roh. Soalnya memang gini ya, mungkin lah ya, lo ini dasar banyak-banyak lah. Dari kemarin itu ya, orang itu kepengen seolah-olah kan shot gitu ya. Kita kan konsisten terus bahwa ini akan tetap FOMO terbentuk. BNB makin naik kan, naik BNB kok. Durung 390 ora usah wedi. Ngerti ra 390? 390 dosa. Telung atus 90 dosa. BNB targetnya di itu ya. Ini BNB ya. Ini mesti abang-abang ini wedi. Kan. Ijo-ijo tak wedi. Nanti pertarungannya itu di sini. Bukan di sini. Pertarungannya di sini. Kalau ndak kuat nanti double bottomnya itu di sini kalau mamane mau bentuk W. Tapi kayaknya ndak. Menurut saya dia ndak akan membentuk pola ini. Dia lebih cenderung akan dengan pola apa? Dengan pola ini. Di maintain dengan MA 7-nya. FOMO-nya terbentuk nantinya. Dan nanti teman-teman perhatikannya di area apa? Area yang di atasnya ini malah. Area di atasnya ini. 350. Loh, ini 350. Kita target terdekat 350 loh. Kalau saya secara pribadi sih lebih konsen di 390 sih. Sama kalau FOMO terbentuk sangat hiper ya kayak BTC 450. Karena BNB itu memang dulunya tinggi. Sama seperti BTC. Di 2019 dia tinggi. Ini yang teman-teman perlu ngerti dulu. Loh Om, di tengah kondisi seperti ini BNB. Ini teman-teman, yang pengen menjatuhkan BNB itu sudah banyak. Tapi saya mau ingatin beberapa produk yang membuat menurut saya itu layak untuk dipertimbangkan. Kenapa kita beli BNB? Dan di sini membuktikan bahwa saya tidak ada sentimen negatif terhadap Binance ya. Om Iwan ini syarat dengan selalu jelek tentang Binance. Enggak, saya itu fair. Belangko yang koin kudu listing pertama kudu minus 94%. Itu kan buruk. Loh enggak, itu jujur. Daripada aku ngapusi. Gitu loh. Kalau BNB bagus ya saya ngomong bagus. Sudut pandang saya apa? Binance itu bagus. Satu, harganya saat ini yang membuat bagus adalah murah. Ini penting. Itu sepele. Ya. Terus, yang perlu teman-teman perhatikan adalah setiap teman-teman itu kalau main futur, hampir rataan orang itu pakai Binance. Untuk apa? Untuk ditempelin biar dapat diskonan 10% ketika transaksi. Nah, futur di Binance itu orangnya ada berapa juta? Oh ya, itu poin. Kenapa koin Binance itu akan bagus? Terus, yang ketiga adalah produknya Launchpad. Tidak bisa dipungkiri. Launchpad-nya dia itu memberikan sebuah daya tarik. Orang membeli Binance tapi di staking, fleksibel, bisa kapan waktu diambil, masih dapat koin bonus. Itu menjadi daya tarik untuk orang berinvest. Yang keempat, dia selalu ngebrun.
Jadi koin itu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Wah, lah kowe aja ngantuk to, Bro. Ferguson ki Pak Edi piye ki Pak Edi? Kembarane piye ki? Edi Sunawan Ferguson iso ngantuk ini kon jaga lilin malah ni. Bunda Ira. Iya, Bro. Kowe rono wis, Bro. Bro Ar itu sakit kok piye to? Ya, Bro Ar itu beberapa hari ya enggak kelihatan nih. Sakit apa ya? Ya didoain ya, semoga Bro Ar cepat sembuh ya dari sakitnya. Karena dia tadi tak inbox itu sempat inboxan nama saya tapi belum jawab. Belum jawab. Aku enggak tahu tuh. Bilangnya 2 hari lagi juga belum tentu bisa live. Padahal dia itu aktif sering di sini. Bro Ar itu orang yang pertama kali menggagas untuk yuk dibuatin Telegram. Dia yang buatin Telegram grup itu, yang buatin Bro Ar itu. Jadi Telegram grup pertama kali CBT itu dibikinin oleh Bro Ar gitu. Ya semoga diberi kesembuhan ya kalau sakit ya Bro Ar. Ya, apalagi nih Binen ya. Binen ini tadi tekan Binen ya. Targetnya sudah jelas ya. Targetnya adalah 350, 390 atau 450. Ya. Jadi di sini teman-teman jelas bahwa saya tidak anti Binen ya. Saya jelaskan. Saya tidak anti Binen. Saya akan fair terhadap sebuah produk. Sudut pandang saya sebenarnya saya cuma natural, kepingin jujur sama teman-teman apa yang saya lihat secara market, gitu aja. Shiba, oke. Habis ini selesai dulu ya. Soalnya sudah lama, aku ya capek. Kadang ini teman-teman lebih baik sebentar tapi poin. Jadi besok itu bisa fat lagi, maksudnya itu juga tidak menjemukan. Kalau kelamaan juga menjemukan. Juga untuk yang nanti nonton YouTube juga sebenarnya tenger-tenger. Aku pernah lo live itu 3 jam, bayang nol, live 3 jam. Itu aku kadang kalau lihati sendiri itu ya. Itu kadang iki sing delok apa ora 3 jam. Bener. Itu awal-awal kita live itu 2 jam, 3 jam gitu. Beneran, tapi ya asik sih. Ya banyak teman, banyak ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Enggak apa-apa sih. Kalau aku sendiri suka sih memang. Mantap Om ya. Shiba enggak usah takut. Shiba itu nanti pertarungannya memang di MA25 ini atau MA99. Biasa ya, seperti biasa, apakah di sini terjadi trap atau tidak, tapi menurut saya secara pribadi kayaknya untuk saat ini sudah momentum harusnya. Karena apa? Gini loh, hal yang simpel yang mudah ini market ini sebenarnya Bunda Ira ini sebenarnya yang orang yang setiap hari itu kan di Brambang harusnya lebih ngerti tentang detail market, posisi panic sell itu apa yang terjadi. Ya lihatlah market tradisional seperti di Brambang itu. Kalau teman-teman lihat hack and risk-nya Brambang, ya sama dengan kripto. Nah saat ini kenapa kok dianggap murah? Ya karena sudah masuk dalam 4 fase. Fase dasar dalam harga termurah itu apa? Satu adalah berita FAD atau berita buruk yang menghasilkan panic sell. Ini reaksinya yang terjadi di market itu adalah panic sell, reaksinya dari berita. Terus terjadi lagi adalah berita FAD yang sangat hiper atau bertubi-tubi.
dan mengakibatkan sebuah reaksi market yaitu panic sell hyper. Ketika 4 kombinasi ini muncul, itu market sudah di bawah. Dan itu waktunya kamu akumulasi atau beli. Ketika 4 kombinasi ini sudah muncul, kemarin kan sudah muncul kan di bawah ini. Ya waktunya beli, jangan waktunya kabur. Dan itu biasanya ditandai oleh toyib. Dan harga ini sangat susah untuk ditembus dalam waktu sebulan ke depan. Nanti lihat aja. Toyib itu apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Toyib ini muncul dikarenakan 4 fase ini muncul. Panic sell, berita FAD menghasilkan panic sell, berita FAD hyper menghasilkan panic sell yang super hyper. Balok itu meloncat, memberi tanda atau sinyal. Makanya di sini roomnya itu namanya candle Bang Toyib. Artinya kenapa candle Bang Toyib? Kabur-kaburan, suka kabur. Toyib itu karakteristiknya adalah suka kabur. Jadi saya itu memilihkan kata toyib itu pada saat itu saya berpikir gini. Candle yang suka kabur dari benangnya. Jadi mudah diingat. Dan itu adalah sinyal untuk pembelian. Hampir rataan toyib ini adalah harga terendah di sekitarnya. Bisa dipertahankan 1 bulan, ada yang 6 bulan, tidak mesti. Tapi ketika candle toyib ini muncul, itu akan memberikan sinyal kepada teman-teman. Itu minimal dia akan ke MA25 atau enggak MA99. Ya selanjutnya baru kita melihat apakah dia mampu menuju yang namanya momentum dari bearish menjadi pra-bullish. Dari bearish menjadi pra-bullish di sini. Nah, di sini nanti di-maintain oleh MA7 apakah dia mampu untuk memaintain dari bullishnya. Itu. Nah, terus Shiba targetnya di mana? Untuk Shiba targetnya kemungkinan bisa di 0,17 maksimal. Kalau tidak salah. Makasih Bro Yoyo. Nah, 0,17 ya. 1 kill zero di 17 saja lah, udah bagus. Antara 17, kalau di bawahnya ya bisa lah. Ini di bawahnya 15 ya. 0,15 sama 0,17. Gitu ya. Cukup ya semua ya. Udah lama ini. 1,5 jam loh. Ini termasuk yang sudah paling lama ini. Termasuknya. Ya. Gitu ya. Oke, cukup semua ya teman-teman, tidak usah takut. Market ini dipantau aja, tidak usah takut. Terutama untuk BTC, untuk altcoin, makasih dulu sama-sama. Thank you Bro Yangson juga semuanya ya. Untuk terima kasih untuk Brody, Bro Yoyo, Senang Bapak, Elite Global, PR, Sebastian, Bro Bejo, Metavos, Bahan, Bro Hadi, Andi, Komiko, Doni, Lasno, Arnold, Armos, Phonik Beauty, Holly, Sebastian, Kela, Bunda Ira, Parso, Rahmat, Embun, Andri, Bro Edi Sunawan Perguso, Ceset, ya. Coco, Dwi, Pongge, Vika, Freddy, Lombengan, dan lain-lain. Semua teman-teman semua ya. Semoga take profit selalu. Margin selalu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Indonesia suka ilmu. Take profit selalu. God bless you all.